Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Yang kita dan saya cintai serta kita muliakan, orang tua kita, guru kita tercinta yang selama ini berjuang untuk kita semua anak-anaknya, Al-Mukarram wal Mukhtaram, Abuya Dr. Yai Haji Nur Muhammad Iskandar SK beserta dengan seluruh ibu nyai, anak-anak, menantu serta cucu. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau, Amin. menyehatkan beliau, Amin. memanjangkan umur beliau, Amin. sehingga bisa terus mendidik kita, membimbing kita, menjaga kita dalam mempelajari ilmu agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di pondok pesantren As-Siddiqiyah yang kita cintai ini. Tentunya para kiai yang lain, para habaib, Habib Abdul Qadir Baihani dari Yaman yang juga hadir sengaja datang tentunya untuk mendoakan kita, dan para kiai dari tanah Jawa, Sumatera yang juga hadir. Kita doakan ulama-ulama kita ini Allah jaga dan Allah muliakan dunia serta akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para ustaz, para ustadzah yang hadir dari keluarga besar pondok pesantren As-Siddiqiyah dari berbagai cabang yang ada di tanah air, para wali-wali santri, hadirin hadirat serta seluruh santriwan dan santriwati, mudah-mudahan pertemuan ini menjadi sebab nanti Allah pertemukan kita lagi di dalam surga-Nya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang saya cintai, termasuk ayahanda Kiai Haji Surya Dharma Ali juga hadir. Beliau punya menantu, itu kebetulan sahabat saya, sering jalan, sering kumpul. Alhamdulillah jadi nyambung Kiai. Hidup, duduk, belajar di pondok pesantren ini adalah sesuatu yang istimewa, sesuatu yang indah. Kita bisa bersilaturahim dengan berbagai macam orang, berbagai macam suku, bahkan berbagai macam anak bangsa dan negara dari negeri yang lain. Betul ya santri? Ini nikmat dari Allah. Kalau kita cuma belajar di satu kecamatan kita tinggal, paling kita berteman dengan orang yang lu lagi, dia lagi. Tapi kalau di pondok pesantren dengan orang putih, ada yang putih di sini, yang hitam rambutnya lurus, yang kriwil, wah berbagai macam anak negeri di tanah air ini tumplek-blek duduk bersama, belajar bersama di pondok pesantren yang kita cintai. Ini adalah nikmat
dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, anak-anak muda, anak-anak ibu, anak-anak bapak semuanya yang sudah mondok alhamdulillah, yang belum mondok kirimin ke sini, hadirkan ke sini, mondokin ke sini. Sebab sekarang ini Pak Bu, ada gerakan anak-anak muda, gerakan anti mazhab, atau dengan kata lain anti ulama. Jadi dia mengatakan mazhab itu produknya ulama. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Abu Hanifah. Ini ulama. Ulama ini manusia. Bisa salah yang namanya manusia. Jadi mau ngapain kita ngikutin ulama yang bisa salah? Mending kita kembali aja kepada Quran dan hadis yang memang sudah pasti benar. Secara teori ucapan ini benar, tapi hati-hati, kalimatu haqqin yuradu bihal batil. Bisa jadi kalimat yang benar ini membawa kebatilan. Kalau bicara kepada mujtahid, kepada beliau-beliau ini, ulama-ulama kita, kembali kepada Quran dan hadis mungkin tepat, karena beliau alim, beliau faham ilmu alat, beliau ngerti bagaimana mengambil hukum. Tapi kalau bicara kepada orang awam, saya termasuk orang awam, saya nggak tahu ibu termasuk orang awam atau tidak, disuruh gali hukum langsung dari Quran dan hadis, saya yakin bisa terkubur dalam galiannya sendiri. Boro-boro mau gali hukum dari Quran, baca Quran aja bletat-bletot. Bener ya? Betul. Ingat alif lupa ba, ingat ba lupa ta. Suruh dari Quran, terkubur dia dalam galiannya. Maka kembali kepada siapa buat orang awam? Kembali kepada ulama, kembali kepada habaib, kembali kepada orang alim yang mengerti Quran, mengerti hadis. Pesantren tempat ulama-ulama yang seperti itu sudah. Betul? Hati-hati, ini gerakan-gerakan ini sudah ada. Gerakan ingin menjauhkan Islam dan umat Islam dari ulama. Lama-lama kalau udah jauh dari ulama, Anda akan jauh dari Nabi, Anda akan jauh dari Rasul, Anda akan jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu apotek? Apotek apa apotik? Bu, nenek-nenek sering apotik kayaknya nih. Di apotik orang jual apa, Bu? Jual obat. Tapi lihat lambang apotik, apa itu lambangnya? Gelas dan ular hitam. Kalau kita berobat ke apotik, beli obat atas resep dokter, takarannya jelas, dosisnya jelas, ukurannya jelas, maka obat itu menjadi wasilah penyembuh kita. Tapi begitu ke apotik berdasarkan akal semata, tidak ada resep dari dokter, akhirnya dosisnya salah, takarannya salah, minum obat asal dan sembarangan, pakai otak minum obatnya tanpa instruksi resep dari dokter. Ini obat puyeng, kalau diminum satu aja sembuh, bagaimana kalau minum 10 tablet begitu? Tenggak 10 tablet saudara, kira-kira sembuh apa mampus? Mampus dia. Kenapa? Ente nggak nanya sama dokter, ente nggak ikutin petunjuk dokter. Padahal yang dijual di apotik itu bukan racun, tapi obat. Tapi karena kamu bertanya kepada dokter, maka dia akan keracunan dengan obat yang dia minum. Jadilah dia tersengat, bisa racun yang lebih ganas dari ular hitam kobra yang paling ganas. Begitulah kita umat Islam. Ulama ini warasatul anbiya. Beliau manusia biasa, tapi pewaris para nabi, itu yang luar biasa. Ijtihad benarnya 2, salahnya 1. Kita ngerasa benar, belum tentu benar. Salah udah pasti. Maka bertanya kepada ulama adalah kunci. Nah, ulama ini manusia, umurnya juga nggak lama.
akhirnya saya, beliau-beliau, bahkan pendahulu-pendahulu kita, mereka sudah tiada, sudah gak ada. Lalu siapa yang akan melanjutkan peran beliau nanti? Kalau anak-anak kita nggak ada yang mau mondok, kalau anak-anak kita nggak ada yang mau pesantren, kalau anak-anak kita yang nggak ada yang mau duduk di pondok pesantren, tempat menimba ilmu. Betul ini? Oke? Jadi ini bahaya sudah mengancam kita. Karenanya para santri harus senantiasa semangat sebagaimana ta'limu ta'lim. Masih belajar kan? Coba bagaimana? Alaman tanalal ilma illa sa'un bi'an bayani dakanin tibarin wa khulqatin wa irsyadi ustadi. Salah satu faktor ilmu berkah, ilmu manfaat, belajarnya sama kiai, irsyadi ustadin, ada guru, biar bukan setan yang ngajarin kita. Ini kita belajar agama dari kiai Google, Mbah Romo Al-Mukarram, kiai Google. Kiai Google, ini hukumnya apa ya? Yang nulis di Google orang PA, nanya sama orang PA juga kita. Sebab yang nulis di Google bukan semuanya ahli sunnah wal jamaah. Hati-hati saudara. Makanya nanya sama ulama, harus ada petunjuk dari guru. Dan belajar tidak singkat, tidak seperti orang makan bakso sepiring 2 piring. Hari ini kita makan, hari ini kita kenyang. Enggak. Ini guru-guru saya semua ini, guru nahu saya banyak di sini banyak. Guru sorof saya juga ada. Banyak, panjang waktunya. Saking panjangnya, bukan gurunya yang bosan, muridnya yang bosan. Lama amat ini. Gurunya aja nggak bosan, muridnya bosan. Ngapalin mulu. Habis ngaboman sini selesai, ngapalin lagi. Tulus zaman, waktunya panjang. Kalau ngikutin Nabi hadisnya, minal mahdi ilal lahdi, nggak ada habisnya itu waktu. Sampai mati, sampai wafat, belajar, nggak boleh berhenti. Apalagi kita yang cuma 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun di pondok pesantren ini. Sangat-sangat singkat, sangat-sangat simple waktu yang kita miliki. Karenanya manfaatkan wahai para santri, generasi-generasi penerus ulama-ulama di kemudian hari, dan ibu bapak yang belum mondokkan anaknya di pondok pesantren Asidikiyah. Saya keluar Asidikiyah, alhamdulillah banyak ilmu pengalaman yang saya dapatkan dari beliau dan dari para guru-guru. Karenanya mari kita pondokin anak-anak kita. Enak loh mondokin anak di pesantren. Lu yang dikit, lu yang enak-enakan, anak dititipin ke orang lain. Tuh. Betul nggak? Orang tua yang mondokin anak di pesantren tuh enak loh. Kurang apa lagi tuh kiai-kiai yang ngasuh anak-anaknya. Anak-anak ente yang bikin ente. Bukan ente rawat, ente serahin nama kiai. Tapi namanya kiai warasatul anbiya. Dia rela merawat anak orang lain seperti anak didiknya sendiri, seperti anak kandungnya sendiri. Itu yang saya alami. Beliau sedih kalau melihat ada santri yang malas. Beliau nangis kalau melihat santri tidak berprestasi. Beliau nangis kalau melihat santri dapat musibah. Ini kan udah kayak orang tua. Karenanya nggak rugi anak-anak masukin ke pondok pesantren. Insya Allah berkah anaknya, bahagia ibu bapaknya, bukan hanya dunia tapi akhirat kita selamat dari hisabnya Allah dan para malaikatnya. Amin. Ya Rabbal. Itu saja bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan kesalahan khususnya di depan Abah Kiai dan para kiai yang lain. Sampai ketemu di waktu yang akan datang. Belakang saya masih ada guru kita di Haji Anwar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.